pasti juga udah dipikirin kayaknya ya. Kan perencanaan itu dilakukan ketika kebutuhannya belum ada. Kalau kebutuhannya udah ada, baru kita sibuk nyari uangnya, itu kan namanya kepepet. Jadi Iya. sebisa mungkin kita merencanakan pas kebutuhannya itu belum ada. Makanya ketika banyak tujuan keuangannya sudah tercapai ya, Mhm, sisanya ya tinggal dialihkan untuk jadi dana nikahan anak, dana mobil mhm. anak. Jadinya kayak gitu isinya. Iya, tapi kan maksudnya ya kalau mungkin kalau buat teman-teman yang apa, yang mikirnya kalau misalnya seorang Raditya Dika tuh ya udah senangnya ngelucu, sering lihatnya konsepnya lucu gitu. Kayaknya nggak Hmm. kepikiran kalau oh ternyata memang bisa dibilang visioner ya, apalagi kalau udah urusan keluarga ya, urusan keuangan Iya, juga. karena saya dilatihnya memang gitu di perkuliahan ya kan, kuliahnya juga finance, keuangan. Jadi sehari-hari Hmm, juga ngomongin duit, sehari-hari ngitung apa future value segala gitu kan. hmm. Jadi ketika ilmu perkuliahan itu kepake juga sih dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk merencanain keuangan kita gitu. Dan kalau Hmm, kita jadi pikir kan siapa yang orang Indonesia kan masalah nanti kan dientar-entarin, belum ada kok, iya nanti iya pensiun ya biar aja nanti kita serahin aja ke anak apa segala macam. Nanti kalau sakit gimana ya gimana entar kan semua kayak gitu kan rata-rata ya. iya. Jadi kan Akhirnya tapi kita banyak kan yang perlu juga dong. akhirnya banyak Mm-mm. yang jadinya yang kita dengar istilah sandwich generation itu ya. Karena mungkin Iya, pola pikir yang iya, iya, seperti iya. itu. Jadi akhirnya kan kasihan ya, anak jadi kayak terbebani Ya, sama ya, masa depan ya. ya maksudnya kalau kita harus apa bantu orang tua ya, kalau kita Mhm. sekarang masih harus menghidupi orang tua sama anak, ya membantu orang tua itu kan wajib ya. Kalau orang tua butuh bantuan, ya pasti kita bantu. Tapi kan setiap generasi harus lebih baik daripada sebelumnya kan. Jadi kita ngelakuin buat anak kita aja. Bukannya kita malah misa-misuh, iya nih gue sandwich generation nih, orang tua gue masih harus gue bedain. Nggak gitu. Kita bantuin orang tua kita, nggak masalah gitu kan. Kan mungkin apa generasi sekarang kan lebih lebih terbuka ya untuk bantu orang tua juga, supaya anak kita nanti yang biayain kita, udah gitu aja. Iya. Ini agak Jaksel Kak Food Fitrop apa agak ngelek ya? lagi Apa di gua mana ya? sih Reddit? Cek cek. Jaksel Food Story apa tuh? Jaksel Food Diary. Jaksel Food Diary gimana? Ya, Masih Jaksel Food Diary bikin timbangan makin naik. Jadi gara-gara bikin konten itu makin lama makin gendut. tapi seru sih, seru itu konten terbaru sama lagi ini juga ya, lagi siapin series juga ya. Iya, rencananya iya, rencananya. Tuh, buat teman-teman nih nanti jangan lupa kita tungguin nanti akan ada series terbaru. Rencana tahun ini Pak Radit. Iya, mudah-mudahan Kak Fitrop kita lihat aja nanti kayak gimana. Oke, amin ditunggu. Tapi ini yang paling ditunggu nih, mau dong kan kita gini ya, kalau misalkan dengar berarti apa yang dipelajarin sama Radit di kampus tuh ternyata applicable di kehidupan sehari-hari. Cuma sayangnya ternyata nggak semua orang bisa Mm-mm. bisa dapet privilege seperti itu. Nggak semua yang kita pelajarin di sekolah atau di kampus itu applicable gitu. Mm-mm, Nah, betul. pasti banyak banget nih teman-teman yang mungkin dulunya tidak tentunya teman-teman yang tidak mengambil perkuliahan jurusan finance pasti nggak dapat tuh ilmu-ilmu yang Radit bisa aplikasikan sehari-hari gitu. Mau dong Mm-mm. coba diajarin dong ini perencanaan keuangan karena aku jujur termasuk tipe yang ya udah ngalir aja deh, kumpulin aja dulu yang banyak gitu. Cuma jadi Iya, ketika ketemu orang-orang yang bisa ngerencanain keuangan itu sejauh ini tuh karena paling mentoknya tuh mikir dana pensiun ya nggak sih betul, kebanyakan betul, orang. betul, Nah, ternyata betul, tuh itu. bisa lebih jauh Oke. dari itu loh dipersiapkan. Mau coba tolong sedikit sedikit Iya, iya, kuliahnya iya. sekarang. Oke, 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 oke. Yang pertama bahwa kalau gua Kak Fitrop bukan perencana keuangan, bukan financial planner. Jadi Mhm, kalau kalau saya bikin konten di mana-mana itu memang sekedar sharing aja, karena nggak ya. punya sertifikasinya, nggak tahu ilmunya juga sebenarnya. Mhm, Jadi emang seneng sharing aja itu satu. Kedua, kalau emang mau belajar nggak perlu kuliah sih, karena ilmu semua ada di mana-mana gitu, kita bisa lihat mhm, gitu. Nah, sama yang terakhir, kalau misalnya mau mulai merencanakan keuangan, dalam artian, oke, gue kayaknya mau mulai rapih nih ngerencanain keuangan mhm, gue,
paling sederhana dan orang paling sering lupa adalah untuk mencatat pengeluaran. Mulainya dari situ dulu. Itu aja orang banyak yang mager. Nyatet gue tadi abis beli makan apa, gue harus abis bayarin apa, itu aja orang nggak nyatet gitu. Padahal langkah awal dari merencanakan keuangan itu hanya segampang mencatat pengeluaran. Kenapa? Karena kita jadi tahu posisi pengeluaran kita tuh seperti apa. Apakah income kita cukup apa enggak. Jangan-jangan kurang, jangan-jangan kita jadi ngutang gara-gara itu. Jangan banyak komponen yang isinya cuman keinginan doang, bukan kebutuhan. Jadi kita jadi nggak bisa nyisihin buat tujuan-tujuan keuangan yang lain, nggak bisa nyisihin buat dana pendidikan anak, buat dana pensiun dan lain-lain. Jadi kalau tadi pertanyaannya, mau dong diajarin dong paling ini yang atur simple, keuangan gitu. Ya udah, paling gampang adalah biasakan mencatat pengeluaran aja, itu aja orang juga banyak yang nggak ngelakuin gitu. Oke, jadi kalau misalkan nih buat teman-teman yang pengen niru tipsnya sedikit-sedikit gitu ya, colong ilmunya sedikit. Yang pertama harus rajin catat pengeluaran. Terus nanti dari situ kita kayak bisa mulai ngatur mana yang sesuai, mana yang sebenarnya kebutuhan, mana yang cuma sekedar pengen gitu ya. Iya, dan itu ternyata kelihatan sih, kelihatan banget gitu. Oke, terus berikutnya, kalau udah nyatet pengeluaran, apa yang terjadi? Ya kita kan jadi tahu, apakah kita hidup di luar kemampuan kita. Itu kan jadi penting. Jadi kalau memang ternyata iya, pos apa yang bisa dikurangi? Mengurangi pos itu kalau saya pribadi lebih senang nyari yang fixed cost-nya. Kayak misalnya listrik atau bensin, itu kan keluar setiap bulan. Nah, itu komponen itu bisa dikurangin gimana caranya? Apakah jangan-jangan nggak perlu pakai mobil pribadi, lebih murah kalau misalnya naik sepeda gitu misalnya, itu kan berkurang jadinya. Listrik, oh listrik ternyata gede, apa yang bisa dikurangin? Oh jangan-jangan kamar kerja itu bisa digabung sama kamar yang lain, sehingga AC sama lampunya bisa dimatiin gitu misalnya, jadi nggak kepake, jadi berkurang lagi. Intinya adalah dengan kita mencatat pengeluaran, kita jadi tahu pos-pos mana yang bisa kita kurangi kalau ternyata kita agak kesulitan nih untuk menabung dari selisih antara pemasukan dengan pengeluaran kita gitu. Oh, tapi itu paling gampang, itu paling simpel gitu. Sebenarnya itu simpel tapi ngelakuinnya itu kadang suka pada mager. Oke. Kak Fitrop gimana? Ngelakuin nggak tapi? Tidak. Apa lupa? Lebih kenapa? Lebih karena emang nggak biasa atau? Lebih karena mungkin gini, mungkin karena belum tahu kayak esensi manfaatnya apa. Ya, jadi kayak ngelakuinnya tuh kayak aimless gitu loh, kayak gue kenapa harus nyatet, tapi kalau kayak sekarang udah jadi ngerti, oh dengan nyatet jadi kayak kita bisa mengevaluasi gitu, kayak pengeluaran kita mana yang bisa di-cut, yang mana, jadi kayak bisa mendiagnosis pengeluaran kita per bulannya tuh kayak gimana gitu. Ternyata itu penting. Betul. Iya, kalau buat saya sih penting. Dicatat terus dievaluasi ya. Nah, kalau masalah ini kan kalau misalkan beda nih, dulu waktu belum ada anak sama sekarang udah ada anak. Nih kalau untuk mengevaluasi dana kebutuhan anak nih. Dana kebutuhan anak? Iya. Oke, kalau dana pendidikan anak, alhamdulillah sih udah disiapkan sebelum nikah ya. Jadi ketika nikah udah punya. Orang tuh biasanya kalau ada nikah, yang dipikirin udah bukan dana kebutuhan anak, dana nutupin vendor. sebelum nikah bahkan udah. Jadi waktu itu gue nyiapinnya kan kalau bikin pos-pos pendanaan tuh pakai nama kan. Misalnya dana pendidikan anak namanya siapa, tapi waktu itu teman beranaknya aja nggak ada kan, nggak tahu nikahnya sama siapa gitu. Tapi karena udah disiapin tuh, berarti ini buat yang lagi cari calon suami, mungkin pertanyaannya nama kamu siapa, umur berapa, zodiak apa, udah punya dana pendanaan, udah punya rencana pendanaan anak nggak? Kayaknya harus gitu ya. Iya. Dan nggak harus komplit juga loh, nggak harus kayak udah saya punya sampai S1, nggak harus kayak gitu, tapi paling nggak kan sudah punya posnya. Berapapun isinya, tapi feel-nya pasti beda. Feel-nya beda gimana? Kayak misalnya gini, daripada gue beli handphone baru ya, hanya supaya gue gaya di tongkrongan gue gitu misalnya. Iya. Kenapa nggak biaya handphone baru itu gue alihkan aja ke dana pendidikan anak gue yang lagi gue siapin. Jadi kan mindset jadi beda. Karena posnya ada, jadi kita mikir, daripada gue nongkrong, mendingan masukin sini ya.
daripada gue ikut hobi yang mahal, mending masukin sini ya. Ih, daripada gue liburan kemana-mana gitu, misalnya mending masukin sini. Jadi dengan adanya pos aja, psikologi kita itu jadi berbeda gitu. Karena kita Iya punya pos sih. itu. Gitu loh maksudnya. Ini maaf ada yang bilang dana kan bisa dari RT. Gimana caranya mau masukin anak kuliah ke Minta Harvard ini, minta ke sama RT. Pak RT, tolong. Berarti ternyata kalau Iya, kita iya, punya iya. pos-pos tuh jadi kayak visi, jadi kayak visi kita juga beda ya. Iya, feel-nya tuh beda banget, feel-nya beda banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah punya posnya itu ya, itu berasa deh. Coba deh nanti misalnya Kak Fitrop udah mulai nih punya pos banyak gitu kan ya. Katakanlah emang emang udah mulai mau coba bikin pos-pos ya. Terus dialihin ke sana, itu berasa banget. Kita mau keluar, mau makan mahal, mau apa segala macam. Ih, gua kan masih punya pos ini belum tercapai, masukin gitu. Itu ternyata justru malah harus, kalau kalau buat cowok-cowok visioner itu justru malah harusnya dipersiapkan sebelum ketemu sama pasangannya ya. Nggak harus cowok juga, cewek juga nggak apa-apa kan? Oh, iya Perempuan-perempuan benar. visioner juga boleh, nggak apa-apa. Iya benar ya, biar nanti kalau ketemu udah bisa langsung diobrolin, bisa diarahkan ya. Iya, dan itu penting loh ngobrolin uang sebelum nikah itu untuk kita tahu gimana pendapat dia soal uang, hubungan dia sama uang gimana, sehat apa enggak, punya aspirasi apa soal uang yang dia kelola gitu misalnya, pencapaiannya mau apa aja, itu kan penting untuk kita obrolin itu di atas meja. Punya hutang atau enggak gitu, itu kan harus terbuka gitu. Iya sih, cuman karena kadang-kadang biasanya kalau orang lagi PDKT, apalagi kalau ngomongin soal uang tuh orang rasanya kayak agak sungkan atau rasanya sensitif gitu. Tapi kalau misalkan Ya, memang ya udah jangan pas niat, PDKT sih. ya udah Pas niatnya PDKT kalau udah mau tiba-tiba serius, gue lagi dikejar debt collector nih, udah 3 minggu. Kan nggak gitu sih. iya iya iya. Tapi kalau udah niatnya udah mau serius, memang masalah keuangan ini tuh memang salah satu topik yang emang penting banget buat diomongin ya. Karena kan memang isu uang tuh sensitif ya. Iya, sensitif banget, tapi kita harus sikapi dengan sama-sama dengan kepala dingin gitu. Nggak usah bawa ego. Kadang-kadang orang suami istri banyak juga suami yang nggak terbuka sama istrinya gaji sebenarnya berapa. Hanya karena dia ada rasa kecil hati, ada ini, ada itu. Tapi kan kadang-kadang itu cuma asumsi kita doang. Siapa tahu istrinya juga nerima kok, nggak masalah. Kan kita sama-sama rumah tangga itu. Jadi ya kejujuran-kejujuran itu kadang-kadang kan masalah pernikahan paling besar kan soal duit ya. Jadi dimulai dari keterbukaan aja itu bisa bisa menghapus banyak banget potensi masalah sih sebenarnya gitu. Iya, sebenarnya itu mau nggak mau, risih nggak risih, sungkan nggak sungkan, memang itu sesuatu yang penting dibicarakan, tapi yang penting harus kepala dingin ya. Tapi ini Iya, menurut santai aku, aja.